Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Ada seseorang di sini yang sedang ya berbaur dengan teman-temannya, bahkan dia sering curhatin tentang hubungan dia bersama kamu. Dia ini ingin sekali menunjukkan effort ke kamu ya, menunjukkan usahanya ke kamu untuk ngasih tahu kamu bahwa dia masih sayang sama kamu. Cuman keadaannya nampaknya apa ya? Terbalik gitu loh. Yang apa yang dia inginkan, ingin menunjukkan perasaan dia ke kamu, tapi nampaknya itu tidak bisa gitu, karena ada situasi yang menghalangi dia. Bisa jadi memang kamu sudah menutup diri, kamu sudah memblokir dia, atau bagaimana. Intinya saat ini tuh dia tidak bisa bergerak ke arah kamu, seperti itu ya. Ada situasi yang berbeda jauh dengan apa yang dia inginkan, dia harapkan gitu ya. Dan aku lihat di sini dia masih percaya apapun yang terjadi ini pasti akan ada balasannya, pasti akan ada cerita baiknya di sana, pasti akan ada hikmahnya, seperti itu ya. Dia percaya apapun yang Tuhan berikan saat ini itu yang terbaik gitulah ya. Mungkin kalau kamu sudah tidak mau memberikan dia kesempatan karena mungkin kamu kecewa di sini, aku lihat ya. Kamu benar-benar sudah kecewa. Dan itu yang saat ini dia lihat ke kamu. Ya, yang dia lihat kenapa dia ingin datang ke kamu tapi situasinya tidak memungkinkan ya, ini karena kamu mungkin sudah terlalu kecewa banget sama dia, dan dia sadar di sini, dia sudah sadar banget atas apa yang pernah dia lakukan ke kamu, atas apa yang pernah kesalahan-kesalahan yang pernah dia berikan ke kamu. Dan di sini dia sangat-sangat ingin meminta maaf sama kamu karena telah menyakiti kamu. Dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Saat ini dia ingin lebih banyak mengenal kamu ya. Kalau misalkan sudah tidak ada lagi komunikasi ya, mungkin dia masih stalking di media sosialmu. Dia masih pengen tahu keadaan kamu, kamu bersama siapa, apa yang kamu rasakan saat ini. Ya, intinya semua tentang kamu dia lagi cari-cari tahu. Dia lagi pantau-pantau kamu. Memang si dia ini tuh banyak sekali red flagnya ya. Orang yang banyak sekali red flagnya, dan aku lihat di sini kamu tahu kok apa red flag yang dia miliki selama ini. Ya, yang menghancurkan hubungan kalian yaitu karena red flag yang dia miliki. Kalau aku lihat di sini ya. Oke, kita lihat ciri-ciri orangnya. Oke. Saat ini dia itu sedang mencoba untuk mempersiapkan kembalinya lagi dia ke kamu. Dia adalah sosok seseorang yang dulu saat masih menjalani hubungan dengan kamu banyak sekali hambatan dan rintangannya. Kali ini dia ingin punya fase baru dengan kamu ya. Dulu dia punya banyak pilihan sehingga datanglah ketoksikan dalam hubungan, datanglah karmic relationship, datanglah apa itu namanya, red flag itu gitu ya. Dia menjalin hubungan dengan kamu, kemudian dengan si A, dengan si B, seperti itu, dan dia merasa bahwa dia kayak terjebak dengan situasi itu ketika dia menghadirkan banyak pilihan. Akhirnya setelah apa yang telah terjadi ya, dia telah menyakiti kamu, kamu sudah berubah sikapnya, kamu sudah pergi meninggalkannya. Di sini dia sadar, oh ternyata apa yang telah dia lakukan itu salah, itu telah menyakiti kamu. Maka dari itu di sini dia berpikir lagi, siapa sih sebenarnya yang memberikan efek baik dalam hidupnya? Menurut dia siapa sih yang memberikan dia itu apa ya, kesehatan ya, kesehatan secara mental tentang hubungan ini gitu ya, atau siapa sih yang membuat hubungan ini tuh jadi sehat gitu loh, nggak toksik. Setelah dipikir-pikir ya ini kamu gitu, sehingga kalau aku lihat di sini dia sudah memiliki pilihan yang menurut dia sehat gitu sama kamu, karena mungkin kamu nggak neko-neko, kamu tulus sama dia, kamu bener-bener sayang sama dia, kamu nggak ada
nggak nggak seperti udang di balik batu ya, ada maunya aja ketika kamu datang ke dia. Kalau mungkin kalau si A si B itu karena ada maunya aja. Nah, kalau kamu itu enggak, kamu itu memang tulus sama dia, dikala kamu sering disakiti dia kamu selalu memaafkan dia, ya kayak gitulah ya. Di sini dia melihat kamu itu sosok seseorang yang bisa memberikan situasi yang sehat dalam hubungan. Saat ini kamu dengan dia memang sudah berakhir hubungannya ya, sudah berpisah. Ada rasa sedih dari dia, ada rasa kehilangan, tapi juga dia selalu kepikiran kamu terus. Dia ingin tahu terus keadaan kamu. Bahkan dia berpikir bahwa dia nggak tahu deh kalau masa depannya akan seperti apa kalau misalkan tanpa kamu, seperti itu. Dan ya kalau aku lihat di sini adalah kamu ya, kamu itu dengan dia bak gembok dan kuncinya ya, dimana di sini siapa yang dulu pernah sempat menutup hati ya, tidak ingin ada relationship dalam hidupnya, tidak ingin membuka hati lagi kepada siapapun, dan ketika di sini misalkan kamu yang menutup hati untuk siapapun gitu ya, dia hadir dengan membawa kunci yang bisa membuka apa ya, hatimu untuk welcome lagi dengan seseorang atau welcome dengan relationship seperti itu ya. Kamu dia mampu membuka hatimu, atau sebaliknya bisa jadi ya. Ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik energinya, jadi silahkan kondisikan aja ya, karena ini kan pembacanya general. Dan dia merasa kalau apa ya, kamu itu the one bagi dia gitu ya. Dia merasakan ketika saat bersama kamu itu dia merasa kayak perfect gitu loh, merasa kayak bahagia, merasa sempurna. Apa kekurangan dia bisa kamu tutupi, apa kekuranganmu bisa dia tutupi gitu loh ya. Jadi ngerasa kayak hubungan ini tuh sehat, hubungan ini tuh apa ya, dia bersama kamu itu bisa langgeng gitu loh. Cuman dianya aja yang bertingkah di sini, kalau aku lihat dia yang bertingkah, dia yang banyak red flagnya, makanya di sini hubungan kalian hancur gitu. Kamu memberikan hubungan yang sehat tapi dianya yang nggak sehat. Saat ini tidak ada komunikasi karena masih ada seseorang yang marah. Mungkin kamu di sini masih marah sama dia, masih sakit hati sama dia, masih ingin mengabaikan dia di sini, sehingga tidak ada komunikasi sama sekali di antara kalian. Dia ingin ada komitmen yang serius dengan kamu ya, dia ingin union lagi, dia ingin datang lagi ke kamu, ingin bersatu kembali dengan kamu ya, kalau aku lihat di sini. Kalau aku lihat di sini dia tahu kamu itu suka musik ya, sehingga kamu akan berbicara tentang apa yang kamu rasakan itu lewat musik. Nah itu ya, dia tahu itu, dia paham itu. Jadi kalau dia misalkan lagi kepoin kamu, pengen tahu mood kamu sekarang seperti apa, ya udah dengerin aja apa yang kamu lagi nyanyiin atau sedang memainkan musik apa, seperti itu ya, dia tahu. Kita tahu bahwa aku bukan satu-satunya yang satu-satunya untukmu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia orang yang lumayan sadar diri ya, bahwa laki-laki atau perempuan di dunia ini nggak cuma dia, jadi nggak harus dia yang ada di sisi kamu. Jadi ketika dia tahu bahwa kamu menarik diri dari dia, kamu menolak dia, ya udah, mau dikata apa, aku memang mencintaimu tapi kamu punya hak, kamu berhak memilih dengan yang lain, kayak gitu. Ada perasaan seperti itu, dia tidak memaksakan kehendak dia, tapi ya kecuali kalau di sini kamu pun masih menyayangi dia, ya agak kesel sih ngedenger ini ya. Tapi kalau misalkan kamu udah muak juga dengan tindakan dia selama ini, ya it's okay, iya dong ya, pastilah ya, pasti kamu nggak harus berharap sama dia doang gitu ya. Dia berharap situasinya bisa berbeda ya, tidak seperti ini penuh dengan rasa canggung, penuh rasa tidak enak, rasa bersalah, malu sama kamu. Terus itu mungkin situasinya sudah tidak dekat lagi ya, sudah tidak bersama lagi. Dia berharap situasinya sekarang bisa berbeda, kita masih bisa bersama, kita masih bisa bercanda gurau bersama, seperti itu, masih ngobrol atau gimana ya. Jadi saat ini dia berharap situasinya berbeda dengan yang sekarang. Ya,
kamu nampaknya menemukan kebenaran-kebenaran dari dia, atau apa yang selama ini dia tutup-tutupi ternyata terbongkar oleh kamu, dan itu justru malah menyakiti hati dia. Entah kenapa dan entah apa yang dia tutup-tutupi, tapi itu justru menghancurkan dia. Ya, dia merasa hancur, dia merasa insecure, dia merasa bersalah, ya, dia merasa ya hancur, patah hati gitu loh. Mungkin gini, dia itu pernah menghadirkan pihak ketiga di antara kalian, terus dia sembunyiin kayak gitu. Tahu-tahu kamu tahu gitu ya, tahu-tahu kamu tahu. Ya, akhirnya kamu tahu bahwa ini. Nah, itu akhirnya menghancurkan dia. Kenapa? Yang dulunya langgeng-langgeng aja, baik-baik saja, taunya jadi karena kamu tahu ya bahwa dia selingkuh, akhirnya ya hubungan dia bersama kamu hancur, ya. Akhirnya di sini dia tidak bisa fokus sama kamu, tidak bisa fokus sama pihak ketiganya, tidak bisa fokus pada karirnya. Jadi dia kayak berantakan gitu. Ya salah sendiri ya menghadirkan seperti itu. Tapi menurut dia gitu. Makanya nih orang agak egois banget sih sebenarnya. Sometimes I stay awake think about you. Jadi ada waktu dimana di saat-saat dia lagi istirahat, lagi tertidur gitu, tiba-tiba kebangun. Kenapa kebangunnya? Karena di sini kepikiran kamu terus. Karena di sini dia ya nggak bisa tidur gitu loh. Karena kepikiran kamu terus, karena pengen tahu kabar kamu terus, pengen bersama kamu kayak gitu. Ya. Dan saat ini tuh dia takut untuk menghubungi kamu, ya. Kalau aku lihat di sini dia takut menghubungi kamu, yaitu karena dia merasa bersalah atau memang belum siap untuk menghadapi kamu. Jadi saat ini dia takut untuk menghubungi kamu. Queen of Swords, ya. Karakter orang ini adalah orang yang kuat, orang yang mandiri, ya. Orangnya sangat pemilih dalam mencari kekasih atau pasangan gitu ya, benar-benar selektif banget. Dia punya kriteria tertentu dalam mencari pasangan, ya. Terus itu juga orang yang sangat tahu sekali batasan dari apa yang orang-orang inginkan. Ya kan ada orang-orang yang pengen punya rahasia, jadi nggak semua dibeberkan di halayak umum gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang memberikan batasan, maka dia tidak akan melewati itu. Terus itu orangnya humoris, baik hati juga, ramah kalau aku lihat di sini. Dan apa ya? Cuman gini, dia ini orang yang walaupun kamu ajak komitmen, dia ingin selalu terlihat lajang di luar sana. Jadi dia masih pengen selalu tebar pesona di luar sana. Jadi walaupun dia berkomitmen, walaupun dia sudah menjadi pasanganmu, ya, dia suka tebar pesona di luar sana. Dia tidak mau terlihat bahwa dia sudah terikat, bahwa dia itu sudah dimiliki orang. Karakternya memang seperti itu. Dan dia ini orang yang nggak gampang nggak gampang cair, nggak gampang bisa membuka perasaan dia di depan umum gitu ya. Apa yang sebenarnya dia rasakan itu tidak bisa dia langsung lontarkan kalau di depan umum. Jadi pintar sekali memanipulasi perasaan atau diri dia untuk tidak terlihat bahwa dia ini bucin seperti itu ya. Jadi kalau di halayak umum dia tuh nggak romantis orangnya, biasa aja, flat gitu ya. Karena memang gitu, dia nggak bisa terbuka atau tidak bisa memaparkan. Ya orangnya memang ya itu tadi, dia pengennya di luar itu kelihatannya kayak lajang. Dan mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah pernah menikah, atau mungkin di sini kamu yang sudah pernah menikah bahkan sudah punya anak, ya. Dia ini udah pernah menikah dan sudah punya anak, atau mungkin kamu yang sudah pernah menikah dan punya anak. Dan sejujurnya pandangan dia tentang hubungan itu ada ya, tentang komitmen, tentang pernikahan itu ada, cuman tidak buru-buru, tidak terburu-buru ya dia dalam menyegerakan ingin adanya suatu hubungan atau komitmen.
Ya, orangnya jelas dia tahu dia ingin adanya pernikahan, tapi tidak mau terburu-buru kalau aku lihat di sini. Karena di sini orang yang dia ini sangat mengutamakan kebutuhan pasangannya terlebih dahulu dan kebebasan pasangannya terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena dia pun memang menginginkan itu dulu. Dia ingin pasangannya juga menghargai dia. Dia butuh untuk fokus dulu pada kebutuhan dia dan kebebasan dia. Saat ini tuh dia pengen menikmati hidup dulu gitu loh ya. Mau di sini terpaut umur berapa ya, udah 30, 40 ke atas, dia tuh pengen bisa stabil dulu secara keuangan, karirnya bagus dulu. Dia pengen menikmati apa yang dunia ini suguhkan gitu ya. Dia pengen ngejalani hubungan dengan si A, dengan si B, dengan si C. Gimana sih rasanya kalau ngejalanin hubungan dengan si A, kalau dengan si B gimana, kalau dengan si C gimana, kalau dengan kamu gimana. Pekerjaan pun begitu, dia pengen mencoba dengan marketing, manajemen, terus apa lagi, apa-apa, nah kayak gitulah ya. Banyak hal yang ingin dia explore gitu, sehingga dia ya pandangan memang ada, ke pernikahan itu ada, tapi tidak mau terburu-buru karena itu masih ada jiwa bebas. Dia pengen merasakan apa yang dunia ini suguhkan. Bahkan untuk kamu pun begitu. Sembari dia belum siap ya, belum mau untuk adanya seperti pas suatu pernikahan, ya dia pun begitu sama kamu. Ya udah silakan kamu fokus aja dulu dengan kebutuhan kamu, dengan kehidupan kamu, terus itu silakan menikmati hidupmu dulu, kayak gitu orangnya ya. Dia tidak mengekang karena dia pun tidak mau dikekang kalau aku lihat di sini ya. Jadi apa yang dia lakukan itu berharap kamu juga memperlakukan dia seperti itu. Oke, kalau aku lihat di sini ada lambang kestabilan dalam hubungan ya. Jadi gini, kalau misalkan kamu dan dia benar-benar konsisten ya, mau memperjuangkan satu sama lain, maka hubungan ini akan ada kestabilan, baik itu dari hubungan ataupun dari keuangan. Sayangnya kamu yang konsisten, dia yang nggak konsisten, maka dia yang hancur. Kalau aku lihat di sini dia yang hancur secara keuangan. Toh di sini kalau aku lihat ya, kamu itu orang yang kuat, kamu orang yang mandiri, kamu orang yang suportif. Terus itu aku lihat di sini kamu mungkin sudah mulai sukses ya, karir sudah mulai bagus, terus keuangan juga sudah mulai bagus di sini. Apalagi kamu ini sosok seseorang yang selalu mendukung pasangan. Ya, kamu selalu mensupport pasangan untuk ayo kita sama-sama berjuang. Kamu bersikap seperti itu tapi dia tidak gitu loh. Sehingga di sini kalau aku lihat kacau balau, padahal di sini kamu adalah lambang kestabilan dalam hubungan ya. Dan ada cinta permanen di sini ya. Entah kamu memang saat ini mau menolak ataupun tidak, tapi aku rasa di sini kamu sebenarnya masih memiliki perasaan ke dia ya. Masih ada rasa sama dia, walaupun itu sedikit, tapi itu juga mengganggu kalau misalkan kamu terus-terusan mendenial, karena sejujurnya ya memang masih ada rasa gitu ya. Ada cinta yang permanen, bahkan dia pun begitu, dia juga masih cinta sama kamu. Oke. Knight of Wands ya, ada rasa impulsif, ada keimpulsifan dari dia yang akhirnya di sini membuat hubungan kalian hancur. Jadi sebenarnya kan dia ini belum mau cepat-cepat berkomitmen ya. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya belum siap untuk berkomitmen. Memang ada pandangan ke arah sana, tapi dia ini belum siap untuk berkomitmen. Makanya inilah yang menjadi salah satu masalah di hubungan kalian. Kamu ingin tetap memperjuangkan hubungan ini, tapi dia ingin lari dari hubungan ini. Dia ingin pergi dari hubungan ini. Dia takut akan keintiman dalam hubungan ini, sehingga inilah yang membuat hubungan kalian itu hancur gitu ya. Bahkan kalau aku lihat di sini dia itu sering menghadirkan pihak lain. Jadi dia sering melompat dari ke A ke B ke C dan kamu ke D atau seberapa banyak lah ya. Intinya ada sikap impulsif yang dia lakukan ya. Jadi kalau impulsif itu suka-suka hati. Kalau hari ini pengen si A, ya udah dia datang ke A. Nah besok misalkan dia pengen ke kamu, ya besok datang ke kamu. Besoknya lagi pengen ke B, ya datang ke B gitu loh. Suka-suka hati dia gitu ya. Jadi kayak kekanak-kanakan banget kalau aku lihat di sini. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sejujurnya si dia ini pun tidak tahu sebenarnya hati dia itu mau dia labuhkan kemana.
Siapa yang dia mau itu pun dia nggak tahu, ya. Ya, dia nggak tahu dia harus memiliki siapa di sini, gitu. Ya, jadi selama ini tuh dia yang bermasalah aku rasa. Jadi kayaknya butuh ke psikiater nih orang. Ya, ada masalah mental ini orang kalau aku lihat. Oke, maaf ya. Aku lagi pilek. Oke, tuh kan hubungan yang selalu on off terus. Bahkan ini ada ikatan secara spiritual yang kuat. Jadi dikala kalian berpisah, dikala dia lagi melompat ke sana sini, nyari yang lain selain kamu, ada seseorang yang masih berdoa untuk dipersatukan. Entah ini kamu, entah ini dia, sehingga ya semesta mengizinkan. Ya, mana ada sih ya apa seorang pencipta yang hambanya pengen sesuatu tapi nggak dikasih gitu. Semesta tahu kok apa yang terbaik. Ya kalaupun dikasih, kalau semesta tahu kalian bukan yang terbaik, maka ya akan diberikan yang lebih baik gitu. Nah, cuman di sini kalau aku lihat ini mungkin hubungan yang penuh dengan pembelajaran agar kamu tahu. Misalkan kalau di sini kamu yang selalu berdoa minta dipersatukan dengan dia, karena kamu ngengkel, udah dikasih tahu nih dia ini ada red flagnya nih. Kamu itu sebenarnya udah dikasih tahu bahwa dia ini ada red flagnya, tapi kamu mungkin selalu meminta ke Tuhan untuk dipersatukan, maka Tuhan akan akan kasih kalian dipersatukan kembali. Tapi di saat Tuhan memberikan dia ke kamu lagi, ya kalian dipersatukan lagi, Tuhan ngasih tahu lagi, ini loh red flagnya sayang gitu, dia ini aku kasih agar kamu sadar, agar kamu itu tidak meminta lagi gitu loh, agar kamu tidak mengerongrong terus gitu. Oke deh, kalau misalkan meminta itu ya memang kewajiban seorang umat ya, silahkan meminta kepada Tuhannya, nggak masalah. Tapi Tuhan ingin memberikan kamu yang terbaik gitu. Ketika Tuhan ngasih tahu kamu, nih aku kasih ke kamu si dia. Tapi Tuhan ingin kamu mendapatkan yang terbaik, maka Tuhan memberikan kejelasannya. Nih, dia ini tukang selingkuh, dia ini tukang bohong, banyak rahasianya, terus manipulatif pula. Nah, silahkan kamu masih mau nggak ini? Gitu. Ya, jadi The Hierophant kalau aku lihat di sini kalian selalu dipersatukan kembali karena masih ada ikatan secara spiritual yang masih mengharapkan gitu. Jadi makanya ya semesta kasih gitu. Bukan semesta mempermainkan kamu, enggak, tapi justru semesta ingin menyelamatkan kamu. Ketika semesta ngasih tahu, nih orangnya seperti ini, kamu masih mau, kamu masih mengharapkan dia. Ya kalau kamu masih mau ya ayo gitu. Apa yang akan kamu rasakan gitu, karena kamu di sini kalau aku lihat ngengkel banget gitu ya. Oke, itu dulu. Itu dulu ya, karena kalau aku lihat di sini mungkin sudah ada pengabaian. Nah, seperti itu ya. Semesta itu baik sebenarnya, ingin memberikan kamu yang terbaik. Oke, nggak apa-apa. Ini menjadi suatu pelajaran terbaik kok, pelajaran yang sangat berharga sekali kalau aku lihat di sini. Nah, setelah semua terbongkar, setelah semuanya semesta sudah kasih tahu apa yang telah terjadi, akhirnya di sini kamu pun sadar ya, situasi hubungan kamu sekarang dengan dia sudah tidak seperti dulu lagi, tidak seromantis dulu lagi, tidak sebucin dulu lagi kamunya. Kamu sudah merasa kayak hubungan ini tuh udah basi, udah hambar, udah monoton banget, udah ya nggak seperti dulu lagi yang kamu bucin banget sama dia, ngejar-ngejar dia terus seperti itu ya. Saat ini kamu sudah flat, bahkan di sini kamu sudah tidak takut lagi akan sendirian, mau sebodoh ya, yang penting kamu happy gitu. Yang aku lihat di sini kamu memilih untuk menenangkan dirimu sendiri ya. Terus itu juga apa ya? Kalau aku lihat di sini ya kamu melepaskan diri, dan di sini sudah kamu tidak takut lagi akan kesendirian. Ini juga terjadi karena juga ada jarak yang cukup jauh. Mungkin dari jarak inilah kalian akhirnya itu jarang ada komunikasi, jarang ada keintiman ya, jarang ada saling perhatian. Ya seperti itulah ya, intinya dari LDR ini tuh sulit untuk dijalani hubungannya. Atau mungkin ada seseorang yang di sini baru saja berpindah, entah pindah tempat tinggal, pindah pekerjaan atau bagaimana, sehingga semakin jauhlah jarak di antara kalian seperti itu.
Bahkan di sini jaraknya ada yang jauh nih, sampai luar negeri kalau aku lihat, beda ya. Jadi mungkin beda pulau, beda kota, beda negara ya. Aku lihat ada jarak yang cukup jauh di antara kalian. Dan inilah ya salah satu alasan kenapa kalian berpisah. Terus itu saat ini kalau aku lihat dia ini sedang memikirkan ya antara dua pilihan tentang dia harus tetap melajang atau berdua ya. Dia harus kembali ke mantan yaitu kamu, atau dia harus sendirian kayak gitu ya. Jadi ada dua opsi, dan kalau aku lihat di sini dia akan memilih pasangan pada akhirnya itu dia akan memilih opsi yang paling aman ya. Dia memilih untuk ya datang lagi ke kamu kayak gitu kalau aku lihat di sini. Karena kalau dia sendirian ya, dia nggak tenang hatinya, dia selalu kepikiran kamu terus, gimana dong. Jadi ya udah, pilihannya adalah dia kembali, itu yang terbaik bagi dia menurut dia ya. Cuman kalau aku lihat di sini mungkin kamu sudah masa bodoh sih. Ya mungkin sebagian yang sudah masa bodoh, sebagian masih mengharap. Oke, ada the star. Tuh ya. Jadi gini, dia melihat kamu sekarang itu sebenarnya sudah kehilangan kepercayaan dari kamu gitu loh. Kamu sudah tidak percaya lagi sama dia. Dia tahu itu. Jadi walaupun dia mau datang, kenapa masih dia tunda? Karena di sini dia melihat kamu itu sudah tidak percaya lagi sama dia, sudah muak sama dia, sudah nggak mau lagi memberikan kesempatan sama dia. Dan di sini kalau misalkan dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, berat syaratnya, yaitu dia harus menyembuhkan, memperbaiki luka yang pernah dia torehkan ke kamu. Apa yang pernah dia lakukan dan menyakiti kamu itu harus dia perbaiki gitu ya. Mau nggak mau dia harus menghilangkan karma-karma buruk dia juga terhadap kamu dan terhadap hubungan ini ya. Jadi saat ini tuh dia sedang berpikir ya, kenapa dia belum datang juga, itu sedang dia pikirkan. Apa yang harus dia lakukan untuk bisa menghilangkan luka di hatimu, rasa kecewamu, bisa mengembalikan kembali kepercayaanmu terhadap dia, seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini dia memang ingin datang lagi ke kamu. Tapi situasinya dia belum bisa menemukan cara, solusi gimana dia harus bersikap terhadap kamu, seperti itu ya. Jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Taurus dan juga ada Aquarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Dan ini alfabetnya. Oke, aku rasa cukup. Salam sehat untuk kalian semua ya. Dan bye-bye.